Shalom. Shalom. Ya, Nova dan Nova masih semangat ya. Sukacita yang besar masih melihat keceriaan, semangat yang masih terpancar di muka Opa dan Oma. Walaupun usia kita sudah lanjut, tetapi semangat kita masih berkobar-kobar ya. Dan puji Tuhan, pada hari ini kita boleh dapat bersama-sama untuk merayakan perayaan Natal Persimas pada hari ini dengan baik. Tadi saya melihat kita hanya berselamat bertemu, tapi kita selamat Natal. Saya mohon kanan kiri selamat hari Natal dulu. Selamat hari Natal dulu. Ya. Selamat Natal, selamat. Oke. Ya, puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah Natal kita pada sore hari ini. Saya akan membaca susunan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama itu pembukaan saya sendiri, kemudian ada kata-kata sambutan. Yang pertama dari Ketua Persimas, yang kedua dari Pembina Persimas, Ibu Esther, kemudian dari Bapak Gembala, kemudian nomor ketiga ibadah, dan yang keempat yaitu Ramadan istirahat. Ya, kita masuk ke yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Persimas. Silakan. Ya, salam kepada saya, puji Tuhan pada sore hari ini. Kami sangat bersyukur pada sore hari ini kita boleh mengadakan hari Natal ya, walaupun belum jatuh pada tempo tanggalnya, tetapi kita sudah masuk hari Natalnya, sudah masuk bulan Desember. Karena itu kami sangat bersyukur, berterima kasih atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat keseluruhan anggota Persimas, juga terlebih ibu pembina kita, juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di Persimas. Kami sangat berterima kasih atas motivasi dan untuk bimbingan hamba Tuhan buat Persimas, sehingga Persimas boleh jalan dengan baik dengan tuntunan hamba-hamba Tuhan yang di umat kita beserta dengan Yesus. Jadi kami percaya karena pimpinan dan penyertaan Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang di umat kita yang untuk selalu memberi kami motivasi di dalam kebenaran firman Tuhan. Tanpa hamba Tuhan kami mungkin kurang, apalagi membaca kami sudah sangat kurang di dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Walaupun ada waktu kami itu ya bermacam-macam waktu-waktu kakek nenek itu di dalam kesibukan itu pun sebenarnya tidak terlalu sibuk sih, cuma ya karena faktor U bilang orang sekarangnya, faktor U ya itulah yang mengakibatkan. Tapi kami sangat bersyukur dan berterima kasih pada hamba-hamba Tuhan yang di jemaat kita, karena mereka kami punya semangat, lebih semangat lagi. Dan karena itu terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan atau tim pelayanan yang melayani kami di Persimas. Dan satu hal yang membuat kami seperti kemarin ya selama beberapa waktu tahun ini, nanti kita puji syukur pada sore hari ini. Kami itu seperti anak ayam nggak punya hidup ya. Seperti anak ayam nggak punya hidup. Ya kenapa saya mengatakan demikian? Karena Bu Esther atau pembina ya dalam keadaan kondisinya jadi kurang fit ya. Jadi beliau suka berangkat ke Surabaya atau Jakarta untuk kontrol, tapi pada sore hari ini kami sangat bersyukur dari anggota Persimas untuk boleh bersama-sama. Kita tetap berdoa untuk dia supaya dia semakin hari semakin pulih kesehatannya. Kita percaya Tuhan tetap mendengar doa kita.
doakan juga seluruh hamba-hamba Tuhan atau tim-tim pelayanan yang melayani kami di Persimas. Kami senantiasa juga berdoa untuk seluruh tim-tim pelayanan atau hamba-hamba Tuhan yang di dekat kami, agar mereka itu selalu memberi semangat buat kami, walaupun umur kami sudah secara manusia yang memang umur, tetapi kita yakin dan percaya karena karyanya Tuhan, karena pimpinannya Tuhan, kami boleh selalu melakukan ibadah kami sesuai dengan yang diatur mulai Jumat kita atau BPJ yang sudah diatur. Jadi oleh karena itu kami terima kasih pada sore hari ini. Terakhirnya saya izinkan saya menyampaikan sedikit permohonan maaf khususnya untuk sebagai mau di Persimas ya, baik kepada hamba-hamba Tuhan atau tim pelayanan. Ya kami memang mengaku kami manusia yang semua manusia biasa, tapi karena faktor umur kami itu banyak hal bahasa-bahasa yang kami tidak memahami sekarang. Karena bahasa orang dulu sama bahasa orang sekarang, ya saya kasih contoh satu lah. Seperti anak-anak muda ini orel-orel, apa itu? Kalau dilanjutkan original. Jadi banyak hal yang kami Persimas tidak paham, tapi tidak percaya Tuhan memberi ya pemahaman buat kami lah di dalam bahasa-bahasa itu. Banyak bahasa yang ditambah campur-campur bahasa-bahasa orang luar atau bahasa Inggris lah paling jelasnya. Jadi oleh karena itu banyaklah bahasa yang kami tidak paham. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakpemahaman kami terhadap semua hamba-hamba kami, bahkan seluruh tim juga. Ya mungkin itu yang kami boleh sampaikan buat kita pada sore hari ini. Kami mengucapkan selamat sore dan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Ketua. Yang kedua dari pembina kita itu adalah Selamat sore Bapak Ibu. Senang sekali sore hari ini saya boleh melihat wajah-wajah yang cerah dan wajah yang penuh semangat. Termasuk pastinya ada bersama. Kita sudah memasuki tahun Desember 2024, akhir dari bulan tahun ini. Itu artinya kita dapat bukti dari Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita setahun. Dan sepanjang tahun ini pasti bukan hanya hal-hal yang baik, bukan hanya hal-hal yang enak. Seperti Bu Betty, pasti tahun ini tidak akan terlupakan. Ya, ada duka, ada masalah, ada kesulitan, tapi sepanjang tahun ini Tuhan tetap memiliki. Dan Desember mengingatkan kita bahwa kita selalu ada harapan. Di tengah keputusasaan selalu ada. Di tengah kegelapan selalu ada terang. Dan di tengah rasa kegelisahan selalu ada pengharapan, kekuatan. Dan di tengah keterikatan dosa selalu ada keselamatan. Biarlah itu yang kita ingat memasuki tahun yang akan datang, dan biarlah hati kita terus diperbaharui oleh Tuhan. Desember, Natal bukan soal baju baru, bukan soal sepatu baru, bukan soal barang-barang baru, hiasan-hiasan Natal, tapi hati yang baik. Kiranya Natal terjadi tiap hari di dalam. Ya, selamat Natal 2024, selamat tahun baru 2025. Kiranya tiap hari semangat kita membangun relasi dengan Tuhan. Mau nggak bisa baca Alkitab, dengerin firman Tuhan. Sekarang ada Alkitab suara, ya, ada khotbah, ada lagu. Hati kita harus terbuka. Terima kasih, selamat Natal semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu untuk kehidupannya.
Yang terakhir, kesempatan berikan kepada Bapak Kepala. Ya, shalom. Saya sudah kode, nanti putar aja. Kurang ya. Itu lumayan ya. Ya, maafkan saya. Ya, pertama, saya sebagai gembala sungguh senang melihat semangat dari Persimas yang memang tidak ada kendor-kendornya. Saya lihatnya seperti itu karena cukup stabil dalam angka kehadiran ibadah. Itu salah satu. Ya. Nah, walaupun memang tidak seperti kami yang masih terbilang muda, belum ada keluhan sana sini, ya kan? Persimas keluhannya udah banyak, lutut yang paling umum, pinggang, sama bawa kendaraan sendiri, gitu. Kendalanya kan selalu di sana. Nah, tetapi saya selalu melihat ada semangat untuk beribadah. Nah, selama kami melayani Persimas, sebenarnya saya harap semuanya sudah mengerti bahasa kami. Karena tadi Pak Amo bilang, ya ada bahasa-bahasa yang memang tidak dipahami oleh oma opa. Tapi semoga semua pengajaran yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik, dapat dimengerti dengan baik. Karena saya memang dalam mengajar selalu mengupayakan tidak menggunakan istilah-istilah yang membingungkan. Saya hanya menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami dan dimengerti. Saya pikir pesannya itu akan jauh lebih bisa ditangkap. Nah, terus yang lain, sepanjang tahun seperti yang disampaikan Ibu Esther, kita sudah melewati tahun ini. Dan mungkin pernah sampai turun ke titik terendah di dalam semangat, dalam iman, dalam kerohanian, ya. Kita setiap orang pasti akan mengalami itu di setiap harinya, setiap waktu kehidupannya. Ada titik terendah yang pernah kita capai, ada juga titik tertinggi. Tetapi saya melihat secara keseluruhan Tuhan itu sangat baik. Kenapa harus Desember itu menjadi bulan yang penuh sukacita? Saya pikir ini bulan di mana semua kelelahan kita dari Februari, itulah Februari ya, sampai November itu pulih kembali dengan sukacita Natal ini. Semua kita di bulan Desember itu hampir melupakan semua beban kita. Kita fokus kepada merayakan Natal, fokus kepada persiapan ini dan itu. Sepertinya energi kita dipulihkan kembali sehingga masuk di tahun baru ini benar-benar dengan energi yang sudah siap untuk melangkah di tahun baru. Nah, saya bersyukur oleh karena semua masih ada dan semua sehat, dan saya sungguh senang melihat kekompakan dari Persimas, begitu juga dengan pengurus yang sudah mengatur semua jadwal-jadwal ibadah dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Tetap semangat, tetap bersukacita, karena sekarang kita merayakan, ini bulan kita merayakan Juru Selamat kita sudah datang. Dan yang dia tawarkan dan dia berikan kepada kita itu jauh lebih besar, jauh lebih mulia dari apa yang sudah kita lewati bersama, dan percaya bahwa nilainya kekal bagi kita semua. Nah, selamat merayakan Natal di tahun 2024. Semoga Tuhan menolong kita bisa sampai di tahun yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya, kita akan masuk di acara ibadah kita. Saya mengajak Opa dan Oma, suruh kita berdiri. Kita menaikkan pujian kita dalam nyanyian kemengiman pada nomor 39.
Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini kami semua boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama dengan semua anggota Persimas untuk merayakan hari Natal. Kami berterima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami berterima kasih untuk sukacita, damai sejahtera, bahkan pengharapan yang baru yang Tuhan berikan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Sehingga kami masih boleh bersama-sama merayakan kelahiran-Mu, kedatangan-Mu Tuhan ke dalam bumi ini. Kami menyerahkan setiap rangkaian ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang akan terlibat, baik yang memimpin pujian, memainkan musik, menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami semua yang hadir, kiranya Tuhan Engkau mengurapi kami semua, Engkau memimpin kami, dan Engkau menolong kami semua Tuhan untuk semakin mengenal Engkau melalui ibadah kami dan bagaimana kami sungguh-sungguh mengenal kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Seri. Silakan duduk semua. Kita akan masuk dalam saksian puji-pujian. Yang pertama saya berikan kepada Opa dan Oma untuk menyampaikan
pujiannya. Nanti setelah itu saya akan beri kesempatan bagi Opa dan Oma menyampaikan tasian pribadi jika ada dari Opa dan Oma. Yang pertama, tasian, pujian, gimana? Nah, menghadap sini ya. Kelihatan kok semua, kelihatan. Tenang, tenang. Ya, kelihatan kok semua. Tenang, masuk, masuk. Sebagai
pujian yang disampaikan oleh Bapak dan Mama. Dan berikutnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita membuka dengan pengumuman pada nomor 1, Mari Orang Saleh. Silakan Bapak Nur. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih jika hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh belajar memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami supaya boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan khususnya di Persimas ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Mas Nur. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Opa Effendi, Oma Uri, Oma Ini urutannya. sama Oma Elizabeth, Oma Maria Utung. Yesaya pasal 7 ayat 14 berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 5-6. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Kadib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Judul Eza Damai yang akan datang. Dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 2. Suatu tunas akan keluar dari tubuh Yesaya, dan terus yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Kedua, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat ada pengertian. Belum. Ulang lagi ya. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat ada perkataan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Haleluya.
demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tugas adil bagi Daud. Dia akan menjadikan sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran umat Tuhan. Mika pasal 5 ayat 1, Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata yang terkecil di antara kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintahkan Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 72 ayat 11. Berkata demikian, kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Asik. Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan kuputuskan, dan subuh yang pudar ayahnya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau pengharapan mengajarkannya. Terima kasih Bapak dan Oma. Dan tibalah saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya mengajak kita untuk berdiri. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan kasih Allahku sungguhlah terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan sangat luar biasa mengasihi kami, sehingga kami bisa melewati sepanjang tahun ini dan memasuki pada bulan Desember, dan sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun ini. Kami tahu semua hanya karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang pimpin kami, sesungguhnya tidak ada kekuatan dan daya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman yang akan kami baca dan renungkan bersama di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal yang kedua, ayat 8 hingga ayat yang ke-15. Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-15.
Kitab Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat ke-15. Kalau sudah dapat kita baca bergantian, saya ayat yang ke-8, Bapak dan Ibu ayat yang ke-9 sampai dengan ayat ke-15 saja. Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-15. Ayat 8 sampai ayat ke-15. Oke, kita baca. Saya mulai. Sudah dapat semua? Baik. Saya mulai 8. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampak bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Saya baca 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, ini adalah sebuah bagian dalam sebuah proses kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia. Tema kita pada hari ini adalah tentang sungguh telah hadir kesukaan besar bagi dunia, yaitu Yesus Kristus. Sungguh telah hadir kesukaan besar bagi dunia, yaitu Yesus Kristus. Kesukaan besar, sukacita besar bagi dunia. Jadi kalau mau dikatakan, apakah sebenarnya yang menjadi sukacita kita dan kebahagiaan kita di dunia ini? Kalau berdasarkan firman Tuhan sangat jelas, yang menjadi kebahagiaan dan sukacita kita adalah Kristus. Kalau mau ditanya tadi dalam sebuah kata sambutan yang disampaikan, sepanjang tahun ini tentu ada banyak problema, tentu banyak masalah. Siapakah di antara kita tanpa pergumulan sepanjang tahun 2024? Ada? Mulai dari depan, ada? Tanpa pergumulan? Semua ada nih ya? Iya, kalau mau ditanya berat atau tidak, masing-masing punya perspektif kan? Masing-masing punya cara pandang terhadap pergumulannya. Kalau mungkin kita merasa, besar sekali pergumulan saya. Kalau orang lain lihat, biasa aja. Ya, tetapi kalau dikatakan semua masalah yang kita hadapi tidak ada yang mudah. Tidak ada yang mudah. Bahkan kita harus mencari alasan mungkin. Apa yang menjadi dasar untuk saya bisa tetap bersukacita? Apa yang menjadi dasar untuk tetap bisa bergembira? Apa yang menjadi dasar untuk tetap bisa berbahagia, gitu ya? Apa dasarnya? Kalau mau ditanya lagi, sampai hari ini juga mungkin persoalan belum selesai. Apa yang bisa menjadi dasar dari semua persoalan kita ini untuk tetap bisa bersukacita? Berdasarkan firman Tuhan, sungguh telah hadir kesukaan besar. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru di antara waktu itu dapat dikatakan masa-masa silence gitu ya, suatu masa keheningan, di mana hampir tidak ada lagi pesan-pesan Tuhan di antara masa perjanjian lama dan masa-masa perjanjian baru. Cukup panjang, ratusan tahun. Tidak ada lagi pesan-pesan yang tersampaikan sampai kehadiran Kristus datang bertemu dengan para gembala itu ya. Tetapi waktu Tuhan Yesus akan hadir, datanglah malaikat Tuhan menyampaikan pesan di ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa."
Di saat belum tidak ada lagi pesan-pesan yang disampaikan mungkin oleh para nabi, tiba-tiba di satu masa orang tidak berpikir ada satu kondisi malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala. Kenapa gembala? Kenapa tidak kepada para raja? Kenapa tidak kepada para imam, tapi kepada gembala terlebih dahulu? Ini hal yang menarik. Mungkin secara sosial mereka adalah orang-orang yang terbelakang, kondisi sosialnya, kondisi ekonominya, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi Tuhan datang memberikan pesan tentang kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia kepada mereka yang mungkin tidak diperhitungkan. Dan mereka melihat sebuah hal yang tidak pernah dibayangkan. Malaikat Tuhan menampakkan diri. Bahkan bala tentara sorga menaikkan pujian yang sedemikian megah yang kita sampai hari ini pun mungkin tidak pernah mendengarkannya. Tetapi firman Tuhan berkata kepada mereka melalui para malaikat itu, jangan takut. Jangan takut. Ini adalah sebuah awal yang sangat menarik. Jangan takut. Jangan takut. Ternyata kondisi yang seperti, dalam arti kondisi yang baik saja, penampakan di mana malaikat Tuhan menyatakan diri pada saat itu, yang baik saja membuat orang kaget. Apalagi kalau berita tidak baik. Berita yang baik mau disampaikan aja, kaget di gembala-gembala. Apalagi berita yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan takut. Jangan takut. Kenapa tidak takut pada bagian ini? Karena sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kalau dikatakan kesukaan besar, adakah kesukaan yang lebih besar daripada itu? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah Yesus, berita tentang Yesus, apakah berita firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan hari demi hari, minggu demi minggu melalui mimbar di gereja, lewat Persima setiap hari, setiap seminggu sekali juga di hari apa? Jumat ya, Jumat. Pesan-pesan firman Tuhan ini, apakah menjadi kesukaan besar bagi kita? Tenaga boleh semakin berkurang, ya. Tenaga bisa berkurang, fisik bisa menjadi lemah, tetapi kerinduan akan Tuhan yang harus terjadi adalah semakin bertambah. Semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Ini yang membedakan kita. Fisik boleh kurang, tenaga semakin berkurang, sakit penyakit mungkin sedang ada pada kita. Tetapi kiranya kebenaran firman Tuhan terus menambahkan sukacita kita, menambahkan pengharapan kita, menambahkan keyakinan kita tentang bagaimana kita di dalam Tuhan. Berita tentang Yesus harusnya menjadi hal yang kita nantikan sampai Tuhan panggil kita. Gak ada namanya pudar lagi. Jangan pudar dalam hal mendengarkan berita tentang Yesus. Malaikat Tuhan berkata, kesukaan besar bagi dunia. Kalau kita melihat diri kita, jangan terlalu lama-lama. Kenapa saya sakit ya? Kenapa pinggang saya sakit? Kenapa mata saya mulai pudar? Ingatan saya rabun sudah gitu ya. Mata sudah rabun. Pikiran, daya ingat sudah mulai berkurang. Ada sebuah video gitu ya, memperlihatkan ada seorang oma, nama anak dia lupa, nama cucu dia lupa, orang-orang di rumah dia lupa. Tapi waktu bicara tentang Yesus, dia ingat. Gitu ya. Oke, enggak apa-apa lah. Mungkin oma-oma dan opa-opa sudah mulai lupa yang lain dan tidak bisa lihat yang lain ya. Oke lah, mata secara fisik mulai pudar. Tetapi mata rohaninya jangan pudar. Ya, mata rohaninya bukan semakin pudar, semakin terang. Semangatnya mungkin juga dulu dengan tubuh yang sehat, kuat, wah kuat banget ya. Tetapi sekarang berubah, semangat rohaninya. Ya, semangat rohaninya semakin menyala-nyala. Silahkan tubuh saya semakin tua, tapi semangat saya, wah semakin menyala-nyala. Karena apa? Karena kita tahu siapa Yesus. Siapa Yesus? Ini adalah berita yang sudah disampaikan ribuan tahun yang lalu. Malaikat dengan jelas kesukaan besar. Kesukaan yang luar biasa. Ayat ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini harus menjadi berita bagi kita. Pertanyaannya, kenapa berita tentang Yesus menjadi sebuah kesukaan besar? Apa yang menjadi
gambarannya. Saya baca dulu satu bagian firman Tuhan. Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Saya baca bagi kita semua. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini di kitab Yesaya. Sampai pada masa tua firman Tuhan katakan, aku akan tetap sama, nggak berubah. Aku tetap dia. Dan terlebih lagi tentang Yesus. Kenapa berita tentang Yesus menjadi sebuah kesukaan besar bagi dunia? Mungkin bagi dunia yang tidak kenal Yesus ini menjadi sebuah ancaman. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, ini sebagai kekuatan bagi kita. Dalam Yohanes pasal 14, janganlah kamu khawatir. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kenapa? Yesus Tuhan. Kenapa berita tentang Yesus adalah berita yang besar? Karena dia Tuhan. Apakah ada berita yang lebih baik dan lebih kuat, lebih besar dibandingkan berita tentang Tuhan kita? Tadi katakan ada bahasa-bahasa modern sekarang ini kita tidak tahu ya. Tidak apa-apa Pak. Tidak tahu bahasa-bahasa modern. Saya juga di rumah kadang-kadang ditertawakan oleh kedua anak saya. Karena mereka menggunakan bahasa-bahasa yang saya sendiri tidak tahu. Saya menikmati ketidaktahuan saya sehingga rumah itu menjadi lucu. Saya menjadi lucu. Apa-apa nih nggak tahu ya. Tidak apa-apa, puji Tuhan. Ya. Tetapi biarlah kiranya berita tentang Yesus adalah Tuhan. Bahasa yang menyampaikan Yesus adalah Tuhan. Itu yang harus kita lihat. Dunia melalui media sosial berusaha. Saya sampai bingung. Kenapa ya? Di dunia ini sibuk sekali berita tentang perdebatan adalah menyudutkan Yesus. Nggak ada yang menyudutkan yang lain. Menyudutkan tentang Yesus. Sampai hari ini. Nggak masalah. Bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus pun, kalaupun mereka berusaha menyudutkan Yesus, berarti itu menarik sekali. Menarik sekali. Artinya, ada satu keunikan tentang Yesus. Bahwa dunia belum sadar dengan sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi kita, Yesus adalah Tuhan. Yesus telah lahir, bukan belum lahir. Dia sudah lahir. Jadi hari ini kita memperingati bukan akan kelahiran Yesus. Tidak, Yesus sudah lahir. Yesus sudah mati. Yesus juga sudah bangkit dan naik ke surga. Yang kita nantikan sekarang adalah kedatangan dia untuk kedua kalinya. Tetaplah bertahan di dalam iman dan pengharapan kita. Kesukaan besar bagi kita semua bahwa dia adalah Tuhan. Itu yang pertama. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia adalah Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Ayat 11 dengan sangat jelas mengatakan juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Malaikat itu pada akhirnya mencari, benarkah berita tentang Yesus ini? Benarkah dia lahir? Ada seorang bayi yang lahir? Benarkah sesuai dengan pesan para malaikat ini? Ternyata benar. Di ayat yang ke-20 dengan jelas dikatakan di sana. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bukan hanya satu gembala ya. Bukan hanya satu gembala. Mereka lebih dari satu. Ada beberapa gembala. Dalam sebuah persidangan, bagaimana Pak? Butuh berapa saksi Pak? 2. Terima kasih. Secara hukum 2 saksi cukup untuk memenangkan sebuah perkara. Ya, 2 saksi. Ini mereka bisa lebih dari 2, bisa 3, bahkan banyak daripada itu. Mereka melihat kata malaikat itu ya. Mereka melihat, mereka mendengar, lalu mereka pergi dan mencari apakah benar ada seorang bayi yang telah lahir dan mereka memuji dan memuliakan Allah. Sungguh apa yang dikatakan malaikat itu adalah benar. Apa yang membuat kita ragu? Jangan ragu. Dia adalah Tuhan dan dia juga adalah juru selamat kita. Ya, secara fisik kita semakin tua, tetapi secara rohani kita semakin kuat. Sehingga supaya suatu saat kita tetap berkata, Tuhan, terima kasih. Saya katakan kepada istri dan anak saya mau belajar satu bagian dalam hidup ini, agar supaya kapanpun dan bagaimanapun situasinya, saya ingin belajar untuk mengatakan Tuhan, Engkau baik.
Engkau baik. Di saat kondisi terlalu berat, saya minta sama Tuhan, Tuhan, mampukan saya untuk tetap berkata, Tuhan baik. Biarlah di masa Natal ini kita benar-benar mengalami kesukaan besar. Apapun persoalan kita, Yesus adalah pribadi yang terbaik yang kita miliki. Nggak ada yang lain. Ya, jangan merasa sedih jika kesehatan kita semakin berkurang. Jangan terus terpaku dengan kondisi fisik kita. Jangan terpaku di situ. Sekalipun pada akhirnya berat sekali, mari kita katakan sama Tuhan, mampukan saya untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Agar supaya apapun situasi kita tetap bisa berkata, Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita kembali peneguhan tentang siapa kita. Alkitab mencatat banyak orang-orang tua. Yesaya mengatakan sampai pada masa tuaku. Yosua juga tidak ada janji-janji Tuhan yang lepas. Daud juga di masa tuanya berkata tidak pernah dia lihat. Ya kan? Musa juga memberikan pesan yang sama, lakukan dengan setia supaya baik keadaan. Kiranya oma-oma dan opa-opa ya di masa tua ini katakan sama anak dan cucu. Katakan sama anak dan cucu bahwa tidak ada berita yang paling baik di dalam keluarga kita. Tidak ada berita yang paling besar dalam keluarga kita selain berita tentang Yesus adalah Tuhan di dalam keluarga kita. Ya. Mungkin kita mendengar cucu kita menjadi sarjana. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mendengar anak kita dapat pekerjaan. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi tolong kejar satu hal di tengah-tengah keluarga kita. Agar supaya anak dan cucu kita tetap ada di dalam Kristus. Karena itu berita yang paling terbaik yang perlu kita dengar dari anak dan cucu kita. Ya. Jadi bukan hanya kita saja menerima berita tentang Yesus adalah Tuhan. Tapi anak kita juga. Kita rindu Tuhan. Saya ingin melihat satu saat nanti. Anak-anak dan cucu-cucu saya juga akan berkata hal yang sama. Tidak ada yang lebih baik selain daripada berita tentang Yesus dalam hidup mereka. Amin? Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu demikian luar biasa. Di tengah dunia ini ada satu berita yang membawa kami pengharapan. Berita tentang Yesus. Tidak ada kabar yang lebih besar selain kabar tentang Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh para malaikat, bahwa ada sebuah kesukaan besar yang disampaikan tentang kehadiran Kristus. Kami rindu agar benar-benar nyata dalam hidup kami senantiasa. Berita tentang Yesus menjadi berita yang terbaik yang kami miliki. Pengharapan kami, damai sejahtera kami. Kami sungguh rindu Tuhan. Bahkan kami juga merindukan anak-anak dan cucu-cucu kami mendengar berita besar ini. Bukan mencari berita-berita yang lain untuk menguatkan dan meneguhkan mereka. Tetapi berita tentang Yesus. Karena di dalam Yesus ada segala sesuatu yang terbaik. Mendapatkan Tuhan Yesus, mendapatkan semuanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu baik, yang memotivasi kita, mendorong kita agar kita terus menjadikan Tuhan sebagai berita yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan hormat diberi bagi Allah.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur pada sore hari ini kami boleh melaksanakan ibadah perayaan Natal Persimas. Bersyukur oleh karena ibadah kami boleh berjalan baik. Kiranya Tuhan senang dengan ibadah kami pada sore hari ini. Namamu dimuliakan, diagungkan, dan ditinggikan. Dan kami semua boleh diberkati juga berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Agar kami dimampukan untuk melakukan, mempraktikkan kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Ibadah kami sudah selesai dan nanti kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya Roh Kudus jaga dan pelihara. Lindungi kami semua di dalam perjalanan agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Berkati semua Persimas yang telah hadir dalam acara Natal pada sore hari ini, agar kehidupan mereka senantiasa dilingkupi dengan ucapan syukur kepada Tuhan, ada semangat untuk terus setia kepada Tuhan dan melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup acara ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, acara selanjutnya foto dulu. Ya, foto dulu bersama sebentar ya. Ya, kita gimana kita foto bersama dulu untuk di sini dia enggak terlalu yang Tengah sini dia supaya tidak kelindung tiang. Ya. Ada tiang soalnya. Ya, kita foto dulu. Yuk. Kemana yang bagus? Kalau pakai kursi juga salah satunya.
sama buku ya. Kasih masuk di tangannya. Main. Nah, gitu ya. Kalau udah begini, cepat-cepat lepasin. Cepat-cepat lepasin. Kasih ke temannya. Pasang. Nah, masuk. Kalau udah kasih lagi, gitu ya. Gampang kan? Oke. Mulai ya. Baik. Saya kasihin mama lembu dulu ya. Gampang. Ya. Ini jantung nih. Dia jantungnya deketan. Nah, ya. Duduknya agak dekat supaya biar cepat-cepat. Ya, sambil kita nyanyi. Sambil kita nyanyi. Nanti lepasin kasih ke sana ya. Mungkin nanti akan sampai ujung, nanti sampai ujung kembali lagi. Ya, terus oke. Ya, siap ya kita nyanyi apa? Harus nyanyi yang mudah-mudahan yang bisa diingat kita apa? Oh, nyanyi Yesus pokok ya. Yesus pokok serta Yesus. Ya udah boleh jalan serta Yesus. Mau berdiri atau mau duduk? Berdiri. Ya udah boleh berdiri. Nah kalau lihat yang salah berdiri uletan ya. Oke. Yo jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus ya. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus. Pasangnya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus samanya. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus samanya. Jalan dalam surga. Jalan dalam surga. Jalan dalam surga. Jalan sertanya setiap hari. Jalan stop. Jangan Silakan dulu. Apa diganggu? Jangan kasih tahu ya. Orang tua di gawat. Ya. Maksudnya gampang kenanya, Pak. Jangan kasih tahu ya. Emang sengaja ditempatkan di sini. Salah posisi. Ya itu percobaan lah ya. Percobaan sekarang nanti Pak Bob boleh mulai dari mana saja, Pak Afisa mulai dari mana saja, Pak Sanggara juga ada ya, boleh kasih di mana saja. Ya. Oh, boleh. Mulai dari mana aja? Percobaan baru. Oh, percobaan. Kalau kena lagi bukan percobaan lagi. Mulainya boleh kasih di mana aja. Iya. Boleh mulainya dari mana aja, nanti bisa boleh tunjuk ke kiri dulu kah atau ke kanan dulu terserah ya. Oke, dua-dua. Dalam serta Yesus saya tidak akan lihat nanti siapa yang dapat. Nah, itu dapat hukumannya ya. Kita dapat hadiah. Pak Gembala harus ikut. Jangan minum manis dong. Pak Ketua juga harus ikut. Iya. Banyak adanya gelamnya. Ini ya, itu mah gelangnya dipakai. Ya, nanti Mano lagi tolong. Kasih. Oh ya, ayo Mas. Tolong kasih ke siapa? 3 ya, 3 pasang ya. 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 Siapa saja ya? Siapa saja boleh, nanti bergerak kan? Kata kuncinya Kita siapa? nyanyi dalam serta Yesus. Kita berdiri lagi dalam serta Yesus 1 kali kan? 1, 2, 3. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Stop. Kameramen kena. Gimana juga?
Biar mereka selesaikan. Oh, kalau yang ini khusus yang menang yang dapat hadiah. Dapat. Ya, Mama boleh kasih ke siapa aja. Kita nyanyi satu kali lagi. Ya, yo. Mulai ya. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Yesus sama. Paling banyak. Yang kedua baca jangan dulu. Boleh duduk. Tiga dia ya. Ini matanya kemana? Sini ya. Ya. Nah ini ilustrasi yang bagus sekali. Ibu Mai dapat 4. Kasih lihat tuh sama kamera. Dapat 4. Nah, apa artinya permainan ini? Kadang-kadang ketika puasa di dalam dunia ini kan ada 2 kekuasaan kan. Ada puasa kegelapan dan ada puasa ketuhanan. Puasa itu mengikat kita. Ya. Semakin kita terikat, semakin kita rasa asa, gelisah, kecewa, mudah marah-marah, mudah menangis, mudah ngambek. Gitu ya, mudah ngambek, mudah tersinggung apa aja. Tapi ketika kita menyerahkan diri kita diikat oleh kuasa dari Tuhan Yesus, maka yang ada tuh di sini ada apa? Nah, kemarin lurus ini. Damai sejahtera. Ada sukacita dulu. Ada sukacita. Ada apa lagi? Ada pengharapan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada apa lagi? Ada kekuatan. Ada kekuatan. Jadi sekarang saya tanya, pilihannya adalah berserah kepada diikat kuasa kegelapan atau diikat oleh kuasa Tuhan? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Ya, itu kira-kira permainan kita. Ya, kiranya gelang-gelang ini boleh mengikatkan kita. Tadi siapa yang dapat diikat? Nah, dapat gelang. Buat cucu langsung. Siapa lagi? Bu, dipakein. Siapa lagi? Mak Mina lagi. Siapa lagi yang dapat? Dua lagi. Sama nenek tuh. Oh, nah, nenek 2. Siapa yang dapat tadi? Nur. Iya. Nah sekarang satu lagi, nenek-nenek akan mendapat angka-angka. Ya, nanti Bu Seri akan bagikan. Satu-satu ya, satu-satu dapat nih. Kita akan main lagi satu. Dulunya adalah. Dulunya tadi nenek-nenek. Dulunya nenek-nenek. Ya. Dibuka. Apakah ini? Bapak Ibu, anggota Persimas sudah setia dalam setahun ini beribadah, ikut ibadah itu, ya, selalu rajin. Ya,
Oh semua. Semua dapat. Itu ya ampun akhirnya. Kalau Kak Bob bilang akhirnya berarti kami ikut juga di sini. Berhubung kita sudah persinas kan, kita mau ngerjain Pak Gembala. Pak Gembala tolong bukain. Boleh. Boleh, siapa tak Pak Gembala? Kamu boleh di Ini dah. tolong keluarin satu-satu dijajarin. Ya ampun, saya udah dapat nomor ya ampun. Kalau udah kesel. Hah? Kelihatan kok, kelihatan. Boleh dilihat dulu ya. Dipilih. Boleh dilihat dulu. Ada tas, ada handuk, ada selimut, ada piring, ada juga, ada bantal, ada juga. Weh, jantung nggak kuat nih. Pak ada tensi dulu Pak. Foto. Ya, boleh dikasih di pinggir supaya bisa lihat. Kita lihat dulu ya. Ini pekerjaan sambilan Pak Gembala. Jualan. Ya ampun. Banyak pekerjaan sambilan anak Natal nih. Ya. Berapa Pak? Aduh. Nah, Bapak Ibu sekarang dengarkan lagi. Sekarang dengarkan lagi. Hari ini kita belajar tentang melepaskan. Hari ini kita belajar tentang melepaskan. Dalam 1 tahun ini mungkin kita punya harapan. Sama seperti hari ini kita udah lihat. Itu harapan. Ya. Nah, nanti akan dibacakan nomor-nomor yang dapat duluan gitu ya, yang boleh ambil. Misalnya saya mau ambil ini. Saya mau ambil ini. Sudah, saya dapat. Pegang erat-erat. Tapi firman Tuhan bilang bahwa apa yang kita miliki ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Jadi kalau ada yang mengambil barang ini, misalnya teman yang lain mau yang itu ambil dari kita, boleh. Dan kita nggak boleh sesuai nomor ya Mbak. Iya, nanti kalau dipanggil misalnya kan saya udah dipanggil, udah dapat nih. Pegang dulu. Nanti dipanggil lagi. Nomor misalnya nomor Bu Terfi berapa? Nomor 10. Tapi Bu Terfi udah minta ini, saya udah pegang nih. Diambil sama Bu Terfi, lalu saya marah. Gak boleh. Nah, boleh diambilnya 2 kali. Jadi dari saya ambil, Bu Tafi ambil sekali. Ternyata Ibu Betty juga ngincer. Diambil lagi sama Bu Betty. Boleh. Jadi boleh ambil 2. Ya, cukup jelas? Jadi ulangi apa permainan sore hari ini adalah belajar melepaskan. Ketika harapan-harapan kita tidak kita capai tahun ini, berserahlah sama Tuhan, lepaskannya. Kakak Bob. Iya, Kakak Bob juga di sini. Kakak Bob, ini lagi motivasi, gak boleh tawa. Begitu ya? Bisa nangkap? Nah, sekarang boleh lihat lagi. Ini ada kaos Persimas juga, yang warna kuning ini kaos Persimas ya. Ada yang Bapak Sagala, Ibu belum punya. Waktu kemarin nggak dibagikan ukurannya. Ini ada L, ada XL, ada M. Ada warnanya kita banyak semua. Kalau mau ambil boleh. Ini kalau mau tidak tuh. Ya. Siap? Siap. Bisa mengerti ya? Oh, saya pegang. Ya, kita mulai. Nah, kita mulai ya. Pak Gembala tolong sebutkan 5 nomor. 5 nomor. 5 nomor. 8, 8, 10,
10. Wih, 10. 25. Sudah disebut 8, 10, 25, berdiri dulu. 30, 31. 30 ada kak? 30 nggak ada? Udah sampai ya? Ada 30. Siap-siap di lapangan. Siap-siap di lapangan. 31. 31 ada? Nah, ada. 30 ada Pak. Kepala Pak. Oke, sudah lihat? Silakan ambil. Lalu kalau baju atau apa jangan dibuka ya, biar itu. Oke, silakan. Lebih cepat pilihnya supaya waktu kita cepat. Ambil tas ya. Oh. Oke. Pak Nur katanya berincar. Oke, satu lagi. Nomor siapa? Nomor Satu siapa? lagi. Ya, sudah. Kalau ada yang nomornya. Ya. Oke, sebutkan lagi Pak Gembala. Lagi. Ya. Nomor lagi. 27. Wih, saya punya. Pak Gembala ini sudah nyebut nomor sendiri. Dia banget. 1 sampai 5. Gak apa-apa 27. Enggak, 1, 2, 3, 4, 5. Ada itu lagi kan? Coba lihat dulu. Yang tadi temannya sudah itu kalau mau ambil boleh. Ya. Yang temannya sudah punya mau ambil boleh. Yang sudah berdiri dulu ya. Bisa ambil punya temannya. Nah, boleh juga. Yang sudah berdiri bawa ininya. Bawa hadiahnya. Nah, begitu. Berdiri boleh. Boleh kalau mau ambil yang punya temannya juga boleh. Yang lain juga boleh. Boleh punya temannya. Pak Nur rencana tuh Pak. Mau ambil boleh, mau ambil yang sini boleh. Tiga lah kalau ngambilnya abang boleh. Satu lagi. Satu lagi. Sudah 3, 4, 5. Tadi sudah ya? Nggak ada yang dapat kayaknya. Nomor 5, 6. nomor 1, 4, nomor 2, nomor 3 nggak ada. Oh, 6 berarti. Nomor 3 ada? Nomor 3? Enggak. Saya lupa saya punya nomor. Ya, Bu Seri. Maju. Lupa. Bu Seri boleh ambil. Ya, oke. Silakan mau di yang ini boleh, mau yang di tangan juga boleh. Ya. Kuning boleh. Yang L tuh ya. Plus itu M itu L M. Terjadi sesuatu saudara. Di sini dulu. Oke, sini ya. Sini, pinggir. Nah, biar nggak. Oke. Ada lagi yang ambil? Sudah? Tawa ya. Sudah? Oke. Kemudian nomor lagi. Bu Seri tolong sebutkan nomor. Terserah ya? Ya, terserah yang di 9, 9, 15, ada 9, 15, 17, 21, 21, baru 3. 9, 15, 17, 21, satu lagi. 20, 20. 20. Ya, boleh ambil ini, boleh ambil yang di teman. Ini ada yang timbul, ada bantal, ada ini pompa air ya. Pompa air. Nah, ini jaket hangat. Ini ada baju seragam juga. Ini ada dasi, ini dasi ya, ini dasi.
Silakan dikasih Allah bagi jadi selimut. Selimut itu tas sama untuk bertani. Secangkir. Ada cek. Oh sudah. Jadi yang diajak tadi Kanur boleh ke dekat Mas Eri. Sebutkan nomor-nomor yang belum dicoret. Oh iya, nomornya boleh ke saya. Nomornya yang udah dapat boleh ke saya. Allah, ya lagi. Nomor. Ya lagi. Ya. 22. Aduh. 22. Hampir. Silakan. Hampir. Sini, dekat ke sini. 33. 33 ada? Enggak ada. Enggak ada. 23. 23 ada? Enggak ada. Enggak ada juga. Pak Gembala belum? 27. Berarti kurang berapa nih? 26. Oh, nggak mau Pak Gembala. Nggak mau sebut 26 dia. saya. Oh, di 26 udah mau. 26. Kalau nih. 27. 27. Asik. Lanjutkan. Langsung ambil nggak? Langsung ambil. Boleh merebut yang lain? Ya. Kalau mengambil yang lain tuh gembalanya luar biasa. 12. Ya ampun. Cari yang paling gendut. Ngapain? Baterai. Kalah nih? Ya. Oke, siapa lagi? Ibu, udah? Yang belum? Kalahnya ambil dulu. Yang belum? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Pak Amal belum? Kalah nih, tadi Mas. Oke, sudah. Mungkin sebutkan lagi. Yang nomor 11. 11. Siapa? Ini 11. Mas. 11. 13. Ini 13, 18 itu. 18 sudah tadi. 18 sudah disebut. Ya. 13 sudah. Boleh ambil yang dipegang juga boleh. Jangan lupa ambil yang dipegang juga boleh. 13 sudah ya? 13. Ambil lah. Iya, ambil itu. Ambil. Boleh. Ambil. Dia bilang kalau diambil pulang. Kalau diambil pulang. Itu masih banyak. Masih ada. Yang kotak-kotak itu. Yang batiknya itu bapak-bapak juga. Yang batik merah. Yuk. Oke, ada lagi. Udah 13 sudah, 13. Yang belum, tanggal. Ya, oh ini masih ada 5. Ya. Nenek sabit ambil. 67. 67. 32. Kalau 32. Yo, 32. Ada yang berani nggak yang punya bambok saya? Ayo, mari. Jangan lagu-lagu. Bantal empuk. Tidur nyenyak. Oh, ada pasangannya. Ribut. Yang ini ya, tapi ini isinya. Wah, itu Ini isinya ada untuk gosok si tunggu. Enggak promosi tadi. Tirai. Oh, tirai. Cocok pangau tuh. Pak mau 14 sudah, 14. isinya Nenek sampai 14. ya, semua aja yang belum dapat. Semua ya? Pak Afrisan belum? Oh, Kak Afrisan Aku silakan. belum. Hai. Afrisan belum, aku belum. Panggil mana sudah? Panggil yang dia mengincar ini. Ada yang dari ketok dari kabok. Perasaan saya sudah
Kaos tangan tuh. Terus dia pakai kaos tangan. Ada bangsa lampu. Saudara siapa yang mau gambar? Ini lagi Kak. Terus sampai terakhir sudah selesai semua? Sudah. Pikir, yang sudah pikir. Kasih tunjuk. Rahasia ya. Ya, kayak itu aja tuh kayak gambarnya. Bisa aja Mas. Jadi matanya lihatnya. Sudah punya dua tebu ya. Ya, vakum cleaner tuh. Vakum cleaner. Awan dikasih. Nur, ambil dasi, Nur. Dasi. Nah, Ambil dasi. 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 Dasi yang ini. Ambil. Ya, ini buat dikasihnya Ini ya, bukan istrinya. Istimewa. Ini betul. Yang mau ada, yang mau tukar Iya aja kami ngerti. Ini boleh nggak? Boleh. Karena ini. Boleh kan tukar? Boleh kan tukar? Bila makin malam boleh tukar? Boleh. Boleh tukar lagi. tukar sama siapa? Sama Dimas. Ini Sudah tukar. semua? Sudah. Nah ternyata yang tidak mau memberikan kakak Bo. Tadi mau nggak? Iya, Kak Ani mau itu tadi. Mau itu. Ternyata main aja. Main. Berarti reputasi hamba Tuhannya tidak terganggu. Aduh, ampun. Hanya gara-gara semua bantal. Nah, kita lihat bagaimana apa yang menjadi milik Ibu Terki itu ternyata diambil. Nah, coba kita selidiki dulu. Ibu Terki mukanya kira-kira cemberut apa enggak? Enggak. Enggak ya. Nah, Tuhan bilang kalau apa yang diambil oleh seseorang tapi kita tidak marah-marah, maka Tuhan akan berikan 2 kali lipat. Boleh pilih yang mana? Kabok ya. Kabok. Ya. Ada lagi. Kasih. Mau dikasih. Puji Tuhan, selamat. Oh, pakai salaman ke sini. Menghadap. Terima kasih, boleh silakan ambil kembali. Pak Harrison dan Pak Nur minta tolong dirapatkan lagi. Minta tolong. Ini. Ya, boleh. Nah, Bukan dibawa pulang ya, Nur. Berarti saya paling banyak nih. Pak Ketua sini. Saya mau wawancara dulu Pak Ketua. Pak Ketua, kan anggota kita ini ada yang selalu datang, ada yang tidak datang, sakit dan yang lain-lain. Pak Ketua boleh sebutkan 2 nama yang selalu rajin. Seingat Pak Ketua, siapa yang selalu hadir, rajin di ibadah? Aduh, berat rasanya. Ini pinggir sedikit supaya Enggak apa-apa, ada blocking, Pak. Banyak kendala Persimas. Menurut Bapak aja. Iya, menurut Bapak sudah tuh. Semua rajin ya. Semua rajin sebenarnya. Karena kondisi ini keadaan ya bukan saya apa namanya itu. Tidak, semua kita ini saya rasa rajin. Tidak ada yang nggak hadir. Semua pasti. Tapi ya boleh, mungkin boleh saja saya mengatakan rajin ya, tapi karena kondisi aja. Boleh pilih 2 nama yang ini ada hadiah edisi renungan harian karena semuanya rajin, jadi terserah Pak Ketua mau kasih ke siapa. Yang rajin membaca, boleh. Saya permisi
Ibu Elizabeth apa? Elizabeth apa? Yang bukan yang apa? Yang minum ini. Sampai di dan buka sama ya boleh satu lagi maju lagi Pak. Kasih salam dulu lah. Selamat. Ya, sambil lihat ini. Satu lagi boleh siapa saja. Rajin semua kita ini bingung. Laki berarti sekarang. Laki mungkin. Laki juga boleh. Laki Pak Ngau. Kan tadi sudah. Lah, Pak Effendi lah. Pak Effendi. Oke. Supaya rajin membaca. Ya. Amin. Terima kasih, boleh silakan itu. Dan kiranya buku renungan harian itu juga boleh mendorong kita untuk setia bersaat teduh. Tiap hari Bulani selalu kirimkan juga ya. Nah di akhir acara sebelum kita makan bersama dari Persimas kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para pembina kita. Untuk itu saya minta dengan hormat Pak Gembala untuk ke depan. Depannya di mana? Mau depannya di situ. Tergantung kamera. Gembala suruh di mana? Suruh ke depan. Pak Gembala, Pak Afrison. Pak Afrison ini sudah saya angkat sebagai Pak Afrison selalu siap sedia dalam banyak hal ketika saya tidak bisa melayani. Persimas muda. Pak Bob, Bu Seri, dan yang paling kecil tetapi bukan yang paling tidak berarti, yaitu Pak Nur. Paling kecil Munil. Ya. Silakan dari Ketua Persimas akan menyampaikan apa. Cepetan buka. Oh, biar nggak kelihatan nanti ya. Udah oke? Awas jangan sampai kalah. Baik. Nanti berebutan ya. Salah. Bisa cari sendiri. Bagi sama-sama. Terima kasih Pak. Aduh. Habis. Nama Jenderal kamu. kembalikan. Kasih namanya. Sudah aja lah. Mami, masih makan ikan. Oh, bisa. Bisa masa orang tua nih. Terima kasih. Salah yang Inggris tuh. Besar-besar. Ini kagak. Lagi foto lagi. Foto. Di situ Pak. Di tengah. Nah. Oke. Oh ya. Saya ikutan saya. Boleh. Betul. Oke. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you. Terakhir kita minta Pak Dimas untuk ke depan. Wah, silakan. Kameramen, tolong kameramen memfoto diri sendiri. Sudah difoto kok. Sudah difoto. Yang lainnya lagi. Ada fotonya di situ. Saya bisa tanya siapa namanya? Oh, Dimas. Sudah gitu. Dimas namanya. Oke, jadi
Terima kasih Pak Dimas sudah melayani kami, memberikan sukacita dan membuat kami terasa seperti artis-artis. Artis kampung. Ya, hidangan sudah tersedia, cacing-cacing perut kita juga sudah nari-nari karena makanannya harum-harum. Kita berdoa dulu ya. Kita minta dengan hormat nanti Kak Harrison boleh pimpin doa makan. Iya. Sekalian setelah itu nanti Persimas dapat vitamin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih jika kami bersama-sama bergembira pada sore hari ini secara khusus karena Kristus mengasihi kami. Kristus adalah Sang Pencipta, Juru Selamat, mau untuk hadir untuk menyelamatkan kami, dan kami sangat beruntung, sangat tidak ada yang dapat dibandingkan ketika kasih Kristus itu tercurahkan untuk kami semua dan kami sudah menerimanya dan menghidupinya. Ini sesuatu yang berharga dan tidak ada kuasa ataupun hal apapun yang dapat merebutnya dari tangan Bapa. Dan kasih Kristus itu, kasih setia Tuhan itu akan tetap sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan terima kasih juga boleh bergembira bersama-sama untuk berbagi kasih di antara kami, sukacita dalam mengambil perayaan Natal dan Tahun Baru. Kami bersyukur juga ada makanan dan minuman yang sudah tersedia bagi kami semua. Kami bersyukur untuk ibu-ibu berkarya maupun siapapun yang sudah menyediakannya bagi kami, ibu-ibu Persimas yang sudah menyediakannya bagi kami. Tuhan memberkati dan kami bersyukur untuk boleh menikmati makan dan minum dengan sukacita oleh karena kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat menikmati hidangan. Ini siapa saja yang masak nih, luar biasa. Silakan. Bentar, pindah dulu kameranya.